Terima kasih. Selamat malam semuanya, shalom. Senang banget malam hari ini boleh dapat kesempatan lagi untuk ketemu sama teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman melihat ada yang berbeda, kayak background-nya mungkin lebih cerah, lebih terlihat berbeda karena di tempat yang berbeda. Aku rindu sebelum memulai tentang sharing malam hari ini, kita berdoa satu kali lagi, sekalipun tadi udah dipimpin dalam doa yang luar biasa, kita satu hati dalam berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, kami bersatu hati Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya kami benar-benar bisa belajar bertumbuh Tuhan, dan pada akhirnya kami benar-benar bisa berbuah lebat dan menyenangkan Tuhan. Apapun Tuhan yang kami lakukan, biar kami benar-benar menghidupi firman, gak cuma mengerti firman-Mu, tapi benar-benar menjadi pelaku firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami, Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati dan pikiran kami, biarkan kami fokus Tuhan pada waktu-waktu ke depan ini, biarkan kami benar-benar bisa memberikan seluruh waktu hidup kami. Pakai hamba Tuhan untuk bisa menjadi penyambung lidah-Mu, menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba. Urapi setiap kami, Roh Kudus-Mu, melingkupi setiap kami dan membuat kami mengerti dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Thank you so much. Kita di bulan ini secara khusus mau belajar tentang bertumbuh. Di kesempatan di minggu pertama ini senang banget karena boleh mengawali dengan sharing dan aku rindu untuk membagikan tentang seni bertumbuh. Mungkin teman-teman nanya, the art of growth sama seni bertumbuh ini ngomongin apa gitu loh, kayak tumbuh. Tumbuh yang apa yang mau kita bahas nih? Kemarin ada yang nanya kayak, "Kak, tumbuh nih apa yang mau ditumbuhin, Kak? Jiwa-jiwa atau aspek apa dalam kehidupan mana?" Kita belajar sama-sama malam hari ini untuk benar-benar punya keseluruhan aspek kehidupan. Nggak cuma secara fisik bertumbuh, nggak cuma secara pemikiran, secara akademik, tapi keseluruhannya. Jadi malam hari ini kita mau sama-sama bertumbuh, tapi sebelum itu kita start di slide pertama. Ngomongin tentang bertumbuh, tumbuh itu tuh apa sih? Banyak orang yang ngomongin tentang aku mau tumbuh, aku mau ini, aku mau itu. Tapi nggak benar-benar ngerti apa itu tumbuh. Nah, kita sama-sama belajar dulu mengetahui pertumbuhan apa sih yang mau kita pelajari. Tumbuh itu tuh apa sih? Berdasarkan beberapa definisi, tumbuh itu tuh bisa diartikan jadi beberapa hal ini. Yang pertama adalah perubahan keadaan. Perubahan tinggi, perubahan besar, perubahan ukuran panjang, berat, perubahan sifat, perubahan sikap tiap satuan waktu. Jadi dari waktu yang dulu hingga waktu yang sekarang, itu ada pertumbuhan, ada perbedaan. Jadi biasanya lebih tinggi, biasanya jadi lebih besar, biasanya lebih panjang, lebih berat, atau sifatnya lebih baik, sikapnya lebih baik. Pertumbuhan yang kita harapkan biasanya tuh ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik gitu. Orang lain tuh punya indikator-indikator tertentu, punya harapan tertentu. Dan ngomongin pertumbuhan, itu masuk ke poin yang kedua, pasti bisa diukur secara kuantitatif. Ada ukuran tertentu yang orang lain tuh secara umum bisa lihat, ada perubahannya terukur. Oh, dulu tuh aku tuh masih kurang sabar. Ternyata aku bisa lebih sabar. Dulu tuh aku masih tingginya 100 cm. Sekarang aku tingginya 150 atau 160. Tingginya bisa terukur setiap satuan waktu. Ada waktu yang berubah, ada juga perubahan keadaan yang dialami. Itu bertumbuh. Dan yang ketiga, ngomongin tentang pertumbuhan, nggak bisa dilepaskan dari yang namanya target atau indikator ukuran. Orang itu bisa benar-benar bertumbuh atau mencapai satu tujuan tertentu, lebih apa, lebih apa, lebih apa, kalau dia punya goal atau destiny. Orang nggak akan bisa maju kalau dia nggak punya tujuan tertentu. Jadi kayak mungkin dia berubah, tapi cuma muter-muter di situ doang. Dan itu bukan pertumbuhan. Yang namanya pertumbuhan, kita mau tahu ada target tertentu, ada indikator tertentu, ukuran tertentu. Kalau tolong di next slide, ngomongin tentang pertumbuhan, kita pasti tahu, pertumbuhan itu adalah tanda yang namanya kehidupan. Kalau kita waktu dulu masih kecil SD, belajar IPA, pasti tahu salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh. Sebutinlah semua makhluk hidup, manusia, tumbuhan, binatang. Kesemuanya itu ada pertumbuhan. Kalau mereka nggak tumbuh, mereka
bisa disebut, wah itu nanti mati. Benda mati adalah benda yang nggak bertumbuh. Jadi ngomongin tentang pertumbuhan, itu adalah tanda kehidupan. Semua yang hidup pasti bertumbuh. Semua yang sehat pasti bertumbuh. Dan yang ini, next slide-nya, yang mau kita pelajari adalah pertumbuhan secara Kristiani, yaitu ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Kita nggak bisa ngomongin, aku mau tumbuh, tapi semuanya aku. Semuanya tentang keakuan, nggak ada tentang Tuhan. Itu juga bukan pertumbuhan. Namanya orang Kristen, namanya pengikut Kristus, berarti yang bertumbuh, kita mau menuju keserupaan sama Tuhan, keserupaan sama Kristus. Jangan ngomongin kita bertumbuh, kalau kita justru malah makin menjadi, keakuannya makin gede, kedagingannya makin kita besar-besarin. Yang ada Tuhan makin kecil dan kita makin besar. Itu bukan pertumbuhan dalam Kristus. Itu bukan pertumbuhan yang orang Kristen ingini, bahkan bukan yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan sampai kita mengejar apa yang bahkan nggak serupa sama Kristus. Jangan sampai kita mengejar apa yang cuma kelihatannya bagus secara fisik, tapi secara hal-hal yang lain-lain itu ternyata malah lebih ambiar, lebih buyar, lebih buruk. Nah, orang sayangnya secara umum cuma ngejar pertumbuhan itu tuh secara fisik. Dan orang-orang tuh bahkan kayak ngerasa, aduh aku tuh nggak bisa bertumbuh. Dan ngerasa, aduh aku tuh stuck, aku tuh gini-gini aja. Aku tuh ngerasa bodoh, aku tuh ngerasa jelek, aku ngerasa parah banget, aku nggak bertumbuh. Aku tuh jelek banget. Mungkin ada yang ngerasa kayak gitu. Tapi justru malam hari ini kita sama-sama mau diingatkan bahwa pertumbuhan itu mungkin nggak akan bisa terlihat saat awal. Karena pertumbuhan itu ngomongin ada benih yang ditanam dan ditanamnya di mana? Di dalam tanah. Ngomongin tentang tumbuhan itu ditanamnya di dalam tanah. Tuhan Yesus aja bilang bahwa kalau benihnya itu nggak mati, dia akan bisa hidup untuk yang lain. Kayak Tuhan pun tuh mendefinisikan, Tuhan pun tuh mengilustrasikan dengan biji yang harus mati. Jadi keakuannya kita, kedagingannya kita harus itu dimatikan. Itu baru nanti jadi awal dari satu pertumbuhan. Tapi jangan ngomongin tentang secara fisik doang, karena ngomongin tentang pertumbuhan dalam Kristus, nggak cuma secara fisik, nggak cuma secara hal-hal yang dianggap orang keren, karena nggak sama sekali. Boleh tolong di next slide? Kita lihat ada biji-biji benih yang ditaburkan, yang ditanam. Anggaplah itu benih firman. Kita tuh gimana pun perlu waktu untuk yang namanya proses pertumbuhan. Di dalam tanah, kalau kita udah terlalu cepat kayak, aduh nih nggak tumbuh-tumbuh, nggak mungkin tumbuh. Yang ada kita tuh bisa aja dengan alasan malas, dengan alasan kayak, aduh nggak tumbuh-tumbuh nih, percuma, aku nggak bisa lihat. Jangan karena kita belum melihat rencana Tuhan, terus semuanya kita stopin dan itu dibuyarkan. Tidak semua pertumbuhan harus dan bisa kita lihat di awal, karena di dalam tanah. Contohnya adalah pertumbuhan akar. Tapi akar itu bertumbuhnya penting loh teman-teman. Jangan sampai teman-teman menyepelekan akar tanaman. Karena yang namanya akar tanaman itu fondasi dari kehidupan. Akar tanaman itu berfungsi itu luar biasa karena harus menyerap unsur-unsur makanan yang nanti akan disebarkan ke seluruh tubuh. Sumber kehidupan buat tanaman itu tuh diambil dari akarnya. Dan pertumbuhan akar itu nggak kelihatan karena itu di dalam tanah. Jadi teman-teman yang ngerasa kayak, aduh, aku kok nggak bertumbuh ya. Aku udah jadi Kristen lama tapi kok kayak gini-gini aja hidupnya. Cek, introspeksi diri, perlu. Tapi jangan sampai iblis memakai itu untuk bikin kita jadi kecewa, jadi terlalu pusing, jadi ikutin apa kata orang, jadi ikutin apa kata dunia, dan bahkan lupa sama apa kata Tuhan. Ingat yang pertama tadi, tumbuhan itu bertumbuhnya perlu yang namanya target atau indikator tertentu. Dan indikator tertentu itu butuh tujuan, destiny dari Tuhan. Itu yang harus jadi tujuan hidup kita. Jangan sampai kita sia-sia ngejar sesuatu yang salah. Kemana kita mau tumbuh kalau ke arahnya tuh yang salah. Jadi jangan pernah sepelekan apa yang nggak kelihatan, karena memang mungkin kita belum lihat pertumbuhan, jangan jadi kecewa hanya karena kita nggak ngerti rencananya. Ingat pertumbuhan akar di dalam tanah, jadi nggak selalu bisa kita lihat. Next slide berikutnya. Pertumbuhan tuh juga kita nggak bisa bandingkan sama punya orang. Seringkali kita ngerasa kita, aduh aku kok nggak tumbuh-tumbuh, karena kita bandingin diri sama orang. Lihat di sini ada kelinci,
Bani itu kan, anak kelinci itu namanya Bani. Aku baru belajar belakangan ini kayak, aduh, hidupku banyak dipusingkan kayak, aduh, aku kenapa harus belajar ini dan itu. Tapi di situ Tuhan membentuk aku untuk bisa bertumbuh. Mungkin aku juga belum sadar kayak, oh, pertumbuhanku tuh bisa dipelajari dari banyak hal gitu. Kayak sama, aku kayak merasa, aduh aku tuh tumbuhannya kecil, daunnya cuma kecil, dia kok tumbuhnya besar, dia kok punya bagus, dia punya daunnya lebat, kok aku enggak. Tapi lewat gambar ini aku diingatkan loh, betapa sayangnya Tuhan sama kita, betapa sayangnya Tuhan sama setiap kita, dan Tuhan mau kita tuh nggak nyerah waktu kita tuh ada nanam, itu tumbuh kok, tetap tumbuh loh daunnya. Jangan comparing diri sama orang, karena yang ada cuman kecewa. Padahal kita nggak tahu di dalamnya, ini nih luar biasa. Padahal kita nggak sadar di dalamnya, itu justru buahnya lebih besar. Pertumbuhan nggak bisa dibandingkan, karena setiap orang punya timeline yang berbeda. Jangan karena belum melihat adanya pertumbuhan, terus kita menyerah tuh kayak, aduh aku nggak mau nanam lagi. Padahal tinggal dicabut, terus sudah kelihatan hasilnya. Tapi kalau kita udah menyerah, kita nggak akan pernah bisa menikmati buahnya. Dan sayang banget, padahal buah itu harusnya bukan dinikmati untuk kita sendiri. Tapi buah itu harusnya dinikmati oleh banyak orang dan itu memuliakan Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah waktu diproses di masa pertumbuhan, karena emang pertumbuhan tuh nggak selalu menyenangkan. Boleh tahu di next slide? Pertumbuhan itu juga melalui berbagai macam musim dan berbagai macam keadaan. Teman-teman ada yang tahu di sini ini tumbuhan apa? Atau ini gambar apa? Teman-teman boleh komen. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang tahu boleh tolong komen. Aku melihat pasir. Oke, pasir. Boleh, betul. Pasir ini nih menggambarkan apa ya kira-kira ya? Ada lagi teman-teman yang bisa jawab, aku melihat tumbuhan ini atau aku tidak melihat tumbuhan apapun gitu, nggak apa-apa. Ada nggak yang bisa tahu ini nih tumbuhan apa atau teman-teman ke gambar apa? Oh, lihat batu. Betul, ada yang teman-teman lihat lagi dan menggambarkan ini ada pertumbuhan atau enggak sih di sini gitu. Ada lagi yang mau jawab? Belum ada lagi? Oke, aku kasih tahu. Oh, kering, betul. Jadi di sini yang teman-teman lihat ini adalah satu penggambaran padang pasir, padang gurun. Makanya tadi teman-teman ada yang bilang pasir, ada yang bilang batu, ada yang bilang kering. Betul. Kondisi pasir, padang gurun, memang kering. Bukan tempat yang ideal untuk bertumbuh. Dan bahkan di atasnya pasir itu ada batu besar. Betul yang tadi teman kita bilang, itu ada batu. Betul, itu batu besar. Dan kalau kita lihat secara manusia, secara normal, kayaknya nggak mungkin deh mau tumbuhin sesuatu, itu tuh di keadaan yang nggak ideal, keadaan yang nggak menyenangkan. Tapi justru kita sama-sama malam hari ini mau belajar keunikan satu pertumbuhan. Kalau teman-teman tahu, ini adalah cara atau proses untuk menanam pohon korma. Pohon korma itu adalah pohon yang bisa tumbuh di padang gurun. Pohon yang amat sangat unik. Yang berbuahnya manis, yang berbuahnya tuh lembut, yang berbuahnya tuh enak. Dan bahkan dia berkhasiat. Untuk orang-orang yang demam berdarah ini bisa naikin trombosit dengan cepat. Sari kurma. Yes, bukan iklan ya. Tapi emang ini benar adanya. Jadi teman-teman mesti sadar. Dia bisa diproses melalui pertumbuhan yang mungkin di musim yang nggak menyenangkan, di keadaan yang nggak ideal. Ada musim kering, tapi dia tetap bisa bertumbuh. Dia tuh ditanam dalam banget, sekitar 2-3 meter harus gali tanah, 2-3 meter, terus atasnya justru harus ditumpuk dengan batu besar. Kurma yang tumbuh justru bisa menandakan bahwa di sekitarnya kurma itu ada sumber air. Jadi ternyata orang-orang di sana tuh bisa mendapatkan benefitnya, manfaatnya kayak, oh kalau kurmanya tumbuh berarti di sekitar sini nih ada sumber air yang bisa kita manfaatkan. Luar biasa ya. Dan kalau teman-teman tahu, waktu kurma ini ditaruh di tempat yang nggak ideal sekalipun, kurma ini bisa bertumbuh karena dia sekalipun atasnya ada batu, dia ternyata numbuhinnya kemana dulu? Ke dalam dulu, ke dasar dulu. Dia bisa menumbuhkan akarnya sejauh puluhan bahkan ratusan meter ke dalam tanah untuk mencari sumber air. Dan waktu dia tumbuh, dia bisa tumbuh ke atas dan memecah dan membolak-balikan si batu yang di atasnya sebesar apapun.
Dia bisa jungkir balikin itu batu karena dia tumbuh. Dia bisa balikin karena dia benar-benar bisa me memecah batu atau menunggang balikan, ini bahasanya apa ya, pokoknya menjungkir balikan itu batu, dia bisa tumbuh. Jadi pertumbuhan, jangan bilang kayak, "Aduh aku tuh situasinya berat, aduh keadaanku nggak enak." Jangan pakai itu sebagai alasan. Belajar dari kurma. Apapun keadaannya, dia tetap bisa berbuah dengan lebat dan manis. Karena yang pertama dia lakukan, mencari sumber air kehidupan. Sama buat kita. Kalau kita cari, balik ke Tuhan, cari Tuhan duluan, cari sumber kehidupan kita, dan berakar yang kuat, kita akan benar-benar bisa tumbuh seperti pohon korma. Di Mazmur 92 ayat 12, boleh tolong di next slide, kita bisa sama-sama belajar. Bahkan Alkitab pun, nah ini nih, waktu dia tumbuh, dia benar-benar bisa come up dan menjungkir balikan batu-batuan itu, dan dia bisa tumbuh besar. Dan di next slide, di Mazmur 92 ayat 12 dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Luar biasa ya. Di Alkitab aja dibilang orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi pohon korma ini spesial sama ditulis di Alkitab. Dia benar-benar bisa tumbuh, menjungkir balikan batu-batuan yang di atasnya, sekalipun keadaannya nggak enak, sekalipun keadaannya nggak ideal, kering, apapun, itu tetap bisa tumbuh. Sebab dia bertunas dan berakar dalam setelah mendapatkan mata air kehidupan, setelah menemukan Tuhan. Dan aku mau bagiin satu ayat lagi. Kenapa kita perlu dekat sama Tuhan? Karena di Mazmur 1 ayat 1-3 juga dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, dan yang tidak duduk di kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ada amin. Kita makanya sama-sama mau bertumbuh dan berbuah. Gak ada alasannya kita bisa pakai kayak, Tuhan aku nggak bisa, aku nggak tumbuh, aku nggak oke. Jangan pernah pakai alasan itu. Karena waktu ngomongin pertumbuhan, sekalipun nggak ideal, tetap berakar dalam Tuhan, tetap cari firman, tetap hidupi firman, dan teman-teman akan menemukan perbedaan yang luar biasa. Boleh tolong di next slide? Kita akan sama-sama belajar lebih dalam. Bahwa pertumbuhan itu yang pertama kita harus punya destiny atau goal, mencari kehendak Tuhan. Dan ngomongin itu semua, ada journey, ada perjalanan yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Dan di dalamnya pasti ada proses. Perjalanan itu nggak selalu indah. Proses itu nggak selalu mudah. Makanya dikatakan di situ di Yakobus 1 ayat 4 dan di Lukas 8 ayat 15, boleh tolong di next slide. Kita bisa belajar yang pertama kayak perjalanan itu nggak selalu indah, proses itu nggak selalu mudah. Yakobus 1 ayat 4 bilang, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun. Kita bisa menjalani kehidupan yang mungkin nggak selalu indah dalam perjalanan, tapi kita bisa kuat kalau kita punya ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu punya buah yang matang. Waktu kita nggak menyerah dan kita tetap berpegang kuat dalam Tuhan. Dan Lukas 8 ayat 15 dibilang yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Luar biasa ya. Jadi please teman-teman percaya kalau keadaannya nggak enak, situasinya nggak indah, prosesnya nggak mudah, punya yuk ketekunan yuk dalam Tuhan. Tetap yuk nggak nyerah yuk, sebab ketekunan akan bisa berbuah matang waktu kita tetap teguh dalam Tuhan. Dan next slide, yang ini, yang melalui rasa sakit kita tetap bisa bertumbuh dan bisa tetap mencapai goal atau berbuah waktu kita nanti sama-sama baca juga di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Intinya adalah fokus pada Yesus dan responi dengan benar, baru kita bisa maju. Kita sekarang buka di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 9, bunyinya demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku,
yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini, aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini kita belajar dari Paulus. Rasul Paulus bilang kayak, ada keadaan yang gak enak loh dalam dirinya. Ada rasa sakit yang dia derita. Pertumbuhannya tuh menyakitkan. Proses pengenalannya sama Tuhan itu tuh menyakitkan. Ada duri dalam dagingnya, dia sadari dan dia minta, Tuhan, tolong rasa sakit ini Tuhan hilangkan. Tolong rasa sakit ini Tuhan ambil. Supaya aku bisa berbuah maksimal. Tapi Tuhan justru bilang apa? Di sini Paulus mencatat, sudah 3 kali aku berseru pada Tuhan. 3 kali di sini nih berarti kayak menunjukkan aku tuh udah sungguh-sungguh, aku tuh udah lumayan banyak, lebih dari 1 kali aku minta sama Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Aku sakit Tuhan. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang mengalami kesakitan dan rasa kayak Tuhan aku nggak bisa bertumbuh lagi, aku capek. Dilukai, dibikin sedih, rasanya setiap hari mau nangis, rasanya kayak aduh Tuhan aku mau nyerah, aku nggak kuat. Tapi tentang pertumbuhan memang perlu dilewati sekalipun mengalami rasa sakit. Dan justru jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi waktu teman-teman mengalami kelemahan, aku nggak tahu kelemahan apapun yang teman-teman alami hari ini, sakit apa yang teman-teman alami atau derita, kesedihan kah, atau ada duri apa dalam diri teman-teman, jangan pakai rasa sakit itu tuh untuk bikin teman-teman ngerasa, aduh aku tuh udah nyerah, aku nggak bisa. Karena Tuhan mengizinkan sakit itu untuk bisa jadi kesaksian dan memuliakan Tuhan. Semua ini bisa terjadi asalkan kita fokus sama Tuhan Yesus dan bisa meresponi dengan benar. Nggak ada lagi alasan nggak bisa bertumbuh. Nggak ada lagi alasan kayak aku mau nyerah dan stop. Nggak ada lagi alasan untuk teman-teman ngomong kayak, aduh nggak bisa lah, nggak bisa. Karena teman-teman pasti akan bisa maju. Aku mau minta Terry untuk bisa bantu pasang video. Aku mau kita semua bisa lihat dan belajar dari video ini. Ada 2 video yang akan di-play dan kita benar-benar bisa lihat dari proses pertumbuhan si kupu-kupu. Kupu-kupu itu bertumbuh dari telur, terus jadi ulet, bentuknya mungkin nggak kelihatan bagus. Terus jadi prosesnya di kepompong, waktunya nggak cepet. Di sini teman-teman mungkin ngelihat cepet, karena udah di time lapse dan time lapse-nya dicepetin berbagai macam waktu. Terus kayak jadi kayak kaku, jadi kayak stuck, jadi kayak terhimpit, sempit, kelihatan nggak mengenakan, kelihatan kayak sakit, nanti waktu keluar harus pelan-pelan, kayak aduh sempit banget. Bentuknya nggak kelihatan indah waktu awal, tapi ini pertumbuhan kupu-kupu yang seringkali orang lupakan. Dan dia akhirnya keluar, dan dia mengepakkan sayapnya, sekalipun udah lewatin lepas dari kepompong, dan kayak prosesnya menyakitkan, tapi dia bisa terbang akhirnya. Boleh tolong di next video, kita lihat satu lagi, kita mau belajar sama-sama, kita simak sama-sama ya video ini. I love this story about a gardener and a butterfly. One day, a gardener was walking in his garden and he saw a cocoon, and he could see that there was a butterfly inside it, struggling to break free. And he got a pair of scissors and he cut open the cocoon. And the butterfly came out with a swollen body and shriveled wings. The gardener expected the butterfly to open his wings and start flying away any minute, but that never happened. In fact, the butterfly spent its short life just crawling on the ground. What happened was the struggle
of breaking away from the cocoon is what brings the fluid from the body of the butterfly to the wings, making the wings strong. That was nature or God's way of preparing the butterfly for whatever life had in store for it. But in his kindness, by cutting the cocoon with the scissors, the gardener was actually hurting the butterfly. The moral of the story here is if you have struggles in your life, remind yourself that they are there for a purpose. They are preparing you for what life has in store for you. Oke, thank you. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di video yang kedua dijelasin sama si kakak yang tadi berbahasa Inggris. Di video yang kedua itu tuh bilang bahwa proses pertumbuhan diri di sebuah kebun, ada kayak gardener, ada tukang kebun, dia lihat, aduh tuh kok kayaknya kasihan banget ya, lama banget tuh si kupu-kupu tuh mau keluar di kepompong, lama banget. Dia bantu deh digunting kepompongnya, dia pikir supaya lebih cepat. Tapi yang dia dapati justru si kupu-kupu itu waktu keluar, nggak lama dia mati. Karena apa? Sebenarnya waktu si kupu-kupu keluar dari kepompong secara natural, kupu-kupu itu sekalipun kayak kelihatannya sakit, prosesnya lama, tapi ada satu cairan yang dikeluarkan si tubuh kupu-kupu. Namanya hemolim. Aku cari di googling dan mencari kayak apa sih yang dikeluarkan, apa sih yang kupu-kupu alami waktu proses pertumbuhan itu. Ternyata ada satu cairan tubuhnya untuk mengeringkan si yang dipompa ke seluruh bagian tubuh dan sayapnya, justru itu untuk membuat si kupu-kupu kuat untuk terbang nanti. Dan itu nggak kupu-kupu miliki karena dia di-cut prosesnya. Si gardener atau si tukang kebun itu tuh mungkin punya maksud baik, kayak aduh biar cepet, aduh biar nggak sakit. Tapi dia lupa. Namanya proses itu nggak boleh langsung dihilangkan. Ada fase-fase masing-masing. Ada proses yang mungkin harus dilewati. Dan jangan pernah di-cut. Karena emang kita nggak pernah bisa bandingin pertumbuhan kita sama orang lain. Waktunya kita sama orang lain. Masanya beda. Fasenya beda. Dan boleh tolong di next slide. Ada pertumbuhan yang nggak boleh di-skip. Karena justru malah bisa bikin kita gagal bertumbuh. Sekalipun proses pertumbuhan itu tidak selalu nyaman. Tapi memang itu tetap harus dialami. Supaya dia bisa menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Proses kesulitan mungkin harus dialami. Dan itu nggak selamanya. Tapi itu harus dilakukan untuk bisa masuk ke tahap berikutnya. Dan next slide. Pertumbuhan yang sejati harusnya lahir dari dalam, inside out. Apakah ini slide-nya sudah berubah? Oke, pertumbuhan yang sejati lahir dari dalam keluar, inside out. Bukan dari dalam karena paksaan, tapi benar-benar harus dari dalam karena kesadaran, dan harus dari dalam bukan karena, aduh aku maunya ini supaya kelihatan baik, enggak. Harus benar-benar pertumbuhan yang sejati yang dimunculkan karena memang dia mau lakukan dan dia merasa ini waktunya aku harus bertumbuh dan aku mau bertumbuh. Aku mau bertumbuh karena aku punya tujuan yang besar. Aku mau berbuah matang. Boleh tolong di next slide. Matius 3 ayat 8 sampai ayat 8 dan 10. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi teman-teman kita sama-sama yuk sadari yuk. Pertumbuhan sejati harus dihasilkan dari pertobatan. Karena kalau kita nggak bertobat, yang ada cuma kedagingan, ngikutin keinginan manusia doang. Dan bahkan bahayanya, waktu kita nggak berbuah, kapak sudah tersedia buat akar pohon, buat hal yang nggak menghasilkan buah. Bukan karena Tuhan jahat dan mau kita masuk ke neraka, nggak sama sekali. Bukan karena Tuhan nggak sayang kita mau dibuang ke dalam api. Tapi kalau kita nggak mau cinta Tuhan waktu dalam hidup di dunia, kenapa kita mau ngimpi-ngimpi masuk ke dalam surga? Karena di dalam surga itu cuma ada kehidupan bersama dengan Bapa. Kalau kita di dalam dunia aja nolak Bapa, kenapa ngarep nggak mau dibuang ke dalam api neraka? Nggak ada alasannya dan nggak nyambung. Boleh tolong di next slide, ini yang terakhir. Teman-teman udah bisa bertahan kayak, yeay gitu. Bertumbuh perlu punya arah. Dan pastikan itu mengarah pada Allah. Dan bukan pada tujuan yang salah. Jadi percaya dan semangat untuk terus bertumbuh dalam Tuhan. Pastikan pertumbuhan kita tuh mengarah sama Allah. Jangan sampai tujuan kehidupan kita tuh
mengarah pada tujuan yang salah, dan pastikan kita semua bertumbuh, setia sama perkara-perkara kecil, sampai akhirnya berbuah dan itu bisa dinikmati banyak orang dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.